Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Muhammad Tommy Adrianto sebagai advokat dan konsultan hukum. Pada kali ini saya akan membuat suatu video yang berkaitan dengan hukum, yaitu judulnya adalah listrik PLN sering padam, konsumen bisa menggugat. Nah, sebelum membahas video pada kali ini, bagi teman-teman yang ingin atau perlu pendampingan hukum atau ingin konsultasi hukum bisa menghubungi saya secara langsung melalui Instagram pengacara Bung Tommy, bisa DM secara langsung atau melalui WhatsApp ke nomor 0857 1367 0987. Nah, pada kali ini akan saya jelaskan tentang masalah listrik PLN itu padam, apakah konsumen bisa menggugat atau tidak. Nah, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang saya terima baik melalui DM maupun melalui WhatsApp secara langsung, karena akhir-akhir ini sering sekali listrik PLN itu padam, bahkan hampir setiap hari. Nah, inilah yang mengganggu para konsumen untuk menjalankan kegiatan sehari-harinya, apalagi yang memiliki bisnis dan juga tidak hanya bisnis, yaitu ibu rumah tangga dan lain sebagainya untuk kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Dan jika listrik tersebut padam, maka akan sangat mengganggu sekali. Nah, oleh karena itu di sini akan saya jelaskan apakah ada dasar hukumnya jika listrik PLN itu padam, konsumen bisa menggugat. Nah, oke, akan saya jelaskan langsung saja. Akan saya jelaskan mengenai peraturan terlebih dahulu mengenai penyediaan tenaga listrik adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenaga Listrikan, junto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya. Nah, ini adalah peraturan mengenai penyediaan tenaga listrik. Nah, lalu sedangkan PT Perusahaan Listrik Negara atau Persero yang disebut dengan PT PLN Persero adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang pengalihan bentuk perusahaan umum Perum Listrik Negara menjadi perusahaan perseroan atau Persero. Nah, lalu pada pasal 2 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 dengan maksud dan tujuannya antara lain untuk menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Nah, kedudukan PT PLN atau Persero tersebut berkaitan dengan pihak yang merupakan pelaksana penyediaan tenaga listrik yang disebutkan dalam pasal 42 angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang yang mengubah pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 yang berbunyi usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik. Nah, lalu pada pasal 42 angka 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang yang mengubah pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 menjelaskan bahwa untuk kepentingan umum, pemegang perizinan berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik berhak untuk A. Melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan. B. Melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan. C. Melintasi jalan umum dan jalan kereta api. D. Masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu. E. Menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah. F. Melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah. Dan G. Memotong dan atau menebang tanaman yang menghalanginya. Nah, pada pasal 42 angka 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mana
mengubah pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, pada pasal 42 angka 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengubah pasal 28 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 berbunyi, pemegang perizinan berusaha untuk kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib A. Menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku. B. Memberikan layanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat. C. Memenuhi ketentuan keselamatan ketenaga listrikan. Dan D. Mengutamakan produk dan potensi dalam negeri. Inilah kewajiban bagi pemegang perizinan berusaha untuk kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Ada 4 kewajiban tadi yang dijelaskan. Dan lalu pada pasal angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengubah pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 menjelaskan tentang selain penyedia tenaga listrik, konsumen sebagai orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik juga memiliki hak serta kewajiban. Nah, ini adalah hak dan kewajiban dari konsumen sebagai orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. Pada pasal 42 angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengubah pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 menjelaskan bahwa konsumen berhak untuk A. Mendapat pelayanan yang baik, B. Mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik, C. Memperoleh listrik dengan harga yang D. Mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik, dan E. Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang perizinan berusaha untuk penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. Nah, inilah hak dari konsumen apa saja tadi. Salah satunya adalah poin E, yang mana nanti akan dijelaskan di akhir-akhir. Dan haknya adalah mendapatkan ganti rugi apabila terjadi pemadaman. Nah, inilah yang paling penting. Nah, lalu pasal 42 angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengubah pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 menjelaskan bahwa di samping memilih hak konsumen wajib. Nah, lalu ini adalah kewajiban dari konsumen dan tadi adalah haknya. A. Melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik. B. Menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen. C. Memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya. D. Membayar tagihan pemakaian tenaga listrik. Dan E. Menaati persyaratan teknis di bidang ketenaga listrikan. Nah, inilah kewajiban dari konsumen. Dan lalu sepanjang penelusuran kami tidak ada pengaturan khusus mengenai langkah apabila konsumen dari penyedia tenaga listrik dilanggar haknya. Dalam hal ini adalah adanya gangguan yang menyebabkan ketidaknyamanan pada konsumen. Untuk itu kami merujuk pada ketentuan umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Nah, ini adalah akan dijelaskan nanti tentang langkah-langkah apabila konsumen dari penyedia tenaga listrik dilanggar haknya. Nah, langkah-langkah ini merujuk pada ketentuan umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Nah, pada pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menjelaskan bahwa jika konsumen menderita kerugian akibat gangguan pelayanan tenaga listrik, maka pelaku usaha atau dalam hal ini penyedia tenaga listrik atau PLN bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Nah, berdasarkan pada pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dijelaskan bahwa jika pelaku usaha atau PLN menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, pelaku usaha dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK
atau ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Nah, ini jika PLN ini menolak, tidak memberi tanggapan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka pelaku usaha ini dapat digugat melalui BPSK atau ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Nah, ini dijelaskan artinya PLN itu intinya bisa digugat jika tidak memenuhi ganti rugi atau tidak memberikan tanggapan. Nah, berdasarkan pasal 56 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, perlu diketahui dalam hal putusan BPSK telah terbit, namun ada pihak yang masih keberatan, maka pihak itu dapat ajukan keberatan kepada pengadilan negeri paling lambat 4 hari kerja setelah pemberitahuan putusan diterima. Jika pelaku usaha tidak ajukan keberatan, maka ia dianggap menerima putusan BPSK. Nah, ini dalam putusan BPSK yang telah terbit, namun ada pihak yang masih keberatan, maka pihak itu dapat ajukan keberatan kepada pengadilan negeri paling lambat 4 hari kerja setelah putusan diterima. Nah, jika pelaku usaha tidak ajukan keberatan, maka dianggap menerima putusan BPSK. Nah, kemudian menurut pasal 52 huruf E Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, salah satu tugas dan kewenangan dari BPSK adalah menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Oleh karena itu, dalam kasus konsumen yang merasa dirugikan, dapat menuntut ganti rugi pada PLN. Apabila PLN menolak untuk ganti rugi, maka PLN dapat digugat melalui BPSK atau lewat badan peradilan. Nah, ini adalah tadi salah satu tugas dan kewenangan dari BPSK, menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Nah, sebagai gambaran contoh kasus gugatan melalui BPSK dapat kita lihat dalam putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 12 garis miring PDT Sus BPSK 2016 PN Medan yang mengadili perkara keberatan atas putusan BPSK di mana PLN memohonkan keberatan terhadap putusan BPSK nomor 006 garis miring arbitrase garis miring BPSK BB garis miring 11 garis miring 2015 ke Pengadilan Negeri Medan pada halaman 2-3. Sebelumnya konsumen mengajukan gugatan atas kerugian yang dideritanya karena PLN kepada BPSK. Dalam putusannya, BPSK mengabulkan permohonan konsumen dan menghukum PLN untuk memperbaiki fasilitas KWH meter dan mengembalikan meter serta melakukan pemasangan aliran listrik kembali ke rumah konsumen. Kemudian PLN juga dihukum untuk menghapus biaya tunggakan dan biaya tunggakan susulan. Selain itu, PLN juga dihukum untuk mengganti sejumlah kerugian konsumen atau genset, alat listrik, upah pemasangan, dan lain-lain. Dan membayar denda sebesar 1 juta apabila lalai atau tidak memenuhi keputusan BPSK yang sudah ditetapkan pada halaman 2. Kemudian PLN mengajukan permohonan keberatan atas putusan BPSK yang diajukan ke Pengadilan Negeri Medan. Majelis Hakim memutuskan untuk menerima keberatan dari PLN dan mengabulkan permohonan keberatan PLN untuk sebagian serta menyatakan bahwa BPSK Kabupaten Batubara tidak berwenang untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen antara pemohon keberatan dan termohon keberatan dalam kasus tersebut. Majelis juga membatalkan putusan BPSK tersebut halaman 15-16. Adapun alasan tidak berwenangnya BPSK Kabupaten Batubara adalah karena konsumen yang bersangkutan berdomisili di Kota Medan bukan di Kabupaten Batubara pada halaman 14. Nah, inilah tadi gambaran contoh gugatan melalui BPSK dan gugatan tersebut dibatalkan oleh Majelis Pengadilan Negeri Medan karena alasannya tidak berwenangnya BPSK Kabupaten Batubara adalah karena konsumen yang bersangkutan tidak berdomisili di Medan, di Kota Medan bukan di Kabupaten Batubara. Nah, contoh lain adalah putusan yang mengadili perkara keberatan atas putusan BPSK yang sampai pada tingkat kasasi yaitu putusan Mahkamah Agung nomor 365K garis miring PDT Sus 2012 di mana PLN sebagai pemohon kasasi yang dahulu sebagai pemohon keberatan telah mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK nomor 49 BPSK Medan garis miring 2011 halaman 1. Sebelumnya, seorang konsumen mengajukan gugatan atas kerugian yang dideritanya karena PLN kepada BPSK. Dalam putusannya, BPSK mengabulkan permohonan konsumen sebagian dan menghukum PLN untuk memasang KWH meter dan aliran tenaga listrik ke rumah konsumen dalam keadaan baik.
Kemudian PLN juga diwajibkan untuk merehabilitasi nama konsumen sebagai pelanggan yang beretikat baik pada halaman 1. Kemudian PLN mengajukan permohonan keberatan atas putusan PPSK yang diajukan ke Pengadilan Negeri Medan, namun tidak dapat diterima pada halaman 4. Pada proses kasasi, majelis hakim juga memutuskan untuk menolak permohonan keberatan PLN dan menghukum PLN sebagai pemohon kasasi atau pemohon keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar 500.000 pada halaman 8 berdasarkan penolakan oleh Mahkamah Agung atas keberatan PLN terhadap putusan BPSK tersebut, maka putusan BPSK lah yang berlaku. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan dan ada beberapa contoh kasus dan semoga ini bisa menjadi dasar bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh PLN apabila listrik sering padam, apalagi jika tidak ada tanggapan. Oleh karena itu, di sini konsumen harus aktif juga apabila ada listrik padam bisa melaporkan ke PLN secara langsung agar segera dibenahi dan jika tidak ada tanggapan maka bisa dibawa ke ranah hukum atau bisa melakukan gugatan. Nah, oke, mungkin begitu saja video dari saya dan semoga video pada kali ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Tommy Adrianto, advokat dan konsultan hukum. Saya pamit dulu, sampai jumpa lagi pada video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.